Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses menghasilkan individu baru yang sama jenisnya, yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi dua bagian, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan dengan cara tak kawin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan terbagi menjadi 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan opovivipar. Apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan opovivipar? Yuk kita pelajari bersama. Perkembangbiakan generatif pada hewan yang pertama yaitu dengan cara ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma akan berubah menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya dan pada waktu tertentu, telur itu akan menetas menjadi individu baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu yang pertama pembuahan internal yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan yang kedua yaitu pembuahan eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan ovipar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak memiliki daun telinga, kelenjar susu dan rahim. Yang kedua, induk tidak menyusui anaknya. Ketiga, telur berada di luar tubuh induknya. Dan yang keempat, tidak mengalami masa mengandung. Berikut adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dengan pembuahan internal adalah ayam, burung, cicak, bunglon, kura-kura, dan buaya. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar dengan pembuahan eksternal adalah ikan dan katak. Cara perkembangbiakan yang kedua yaitu vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, sering disebut dengan hewan mamalia atau menyusui. Sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma akan berubah menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim hewan betina. Induk hewan akan mengandung beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Setiap hewan memiliki lama mengandung yang berbeda tergantung jenis hewan itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari hewan vivipar adalah 1. Mempunyai daun telinga, kelenjar susu, dan rahim. 2. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. 3. Induk menyusui anaknya. 4. Mengalami masa mengandung dan melahirkan. Contohnya adalah kambing, sapi, kucing, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Cara perkembangbiakan yang ketiga yaitu opovipipar. Opovipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan.
Setelur yang sudah dibuahi oleh sel sperma berkembang menjadi embrio. Embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh dan menetas di dalam tubuh induk betina. Kemudian setelah menetas, individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri dari hewan opopipipar adalah 1. Tidak menyusui anaknya. 2. Induk tidak memiliki rahim. 3. Termasuk hewan berdarah dingin. Contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, kuda laut, beberapa jenis kadal, dan beberapa jenis ular seperti ular boa dan platypus. Platypus adalah salah satu contoh hewan opopipipar yang menyusui anaknya. Namun, cara menyusui pada platypus berbeda dengan hewan mamalia lainnya. Karena pada platypus tidak memiliki payudara, tetapi platypus menyusui melalui perutnya. Dilansir dari kompas.com, ditemukan katak jenis baru dari Sulawesi. Bila biasanya katak berkembang biak dengan cara bertelur, namun katak ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Katak ini ditemukan oleh ahli herpetologi dari Institut Teknologi Bandung, yaitu Joko Cahyono Iskandar dan kawan-kawan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Silahkan kalian selidiki. Demikianlah pelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.